Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Irfan Ginting dari Prodi Matematika Winsu Juara. Baiklah, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir dari manajemen risiko yang dosennya adalah Bu Ana Usla. Ayo dengarkan, check it out. Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Yang memiliki metode identifikasi risiko 4 cara. Yang pertama, analisis data histori. Yang kedua, pengamatan dan survei atau menggunakan kuesioner, inspeksi langsung dan interaksi dengan unit kerja. Yang ketiga, pengacuan atau benchmarking. Yang keempat, pendapat ahli. Sumber informasi risiko. Yang pertama itu 1. Dokumen internal, laporan keuangan, strategi dan rencana, standar dan produsen operasi, dokumen SDM, surat perintah dan lain-lain. Merupakan target pencarian yang pertama dalam identifikasi risiko. Tetapi seringkali tidak semua dokumen tertara dengan baik. Oke, yang kedua, dokumen eksternal. Misalnya koran, majalah, data publikasi, statistik keuangan dan ekonomi, dan sumber lainnya. Harus bisa memilah dan memilih informasi yang penting bagi perusahaan. Yang ketiga, pihak internal perusahaan. Contohnya, karyawan yang sering mengoperasikan mesin selama bertahun-tahun dapat menjadi narasumber yang kompeten. Masalahnya, karyawan seringkali tertutup dan berpersepsi semakin banyak resiko di unit kerjanya, semakin buruklah cara kerja mereka. Ini tentunya salah. Tidak ada hubungan antara jumlah resiko dan kualitas kerja. Yang keempat, pihak eksternal perusahaan atau konsumen, pemasok, pengamat, tenaga ahli, pesaing, dan lain-lain. Melalui focus group, diskusi yang melibatkan mereka yang dianggap ahli. Kriteria ahlinya sebagai berikut. Yang pertama, secara rutin menangani objek yang sedang diidentifikasi risikonya. Yang kedua, orang di sekitarnya yang berpengaruh atau bisa mempengaruhi, misalnya atasan atau rekan kerjanya. Yang ketiga, ahli dalam bidang akademik mengenai objek tersebut. Oke, masuk ke jenis informasi. Yang pertama itu informasi plaster atau politik, lingkungan, ekonomi, sosial, teknologi, dan regulasi. Oke, masuk ke informasi yang kedua, informasi keuangan. Merupakan laporan keuangan dapat dijadikan rujukan untuk identifikasi risiko, misalnya dengan melakukan ALK dengan rasio-rasio keuangan. Yang ketiga, informasi proses. Didasarkan atas aliran produk dari awal proses hingga akhir, biasanya perusahaan memiliki diagram alur produksi. Identifikasi risiko dimulai dari unit yang kecil hingga yang paling besar. Oke, yang keempat, informasi aliran dokumen. Penyimpanan aliran dokumen atau tidak lengkapnya otorisasi atau menyimpangnya pihak yang member otorisasi menunjukkan adanya risiko. Kita dapat melakukan survei terhadap aliran dokumen atau mengevaluasi proses aliran dokumen untuk melihat titik kritis dan mengidentifikasi risiko. Yang kelima, informasi kontrak. Misalnya, kontrak dengan karyawan, pemasok, konsumen, pemerintah, kontraktor, dan lain-lain. Risiko dapat timbul dari loophole atau celah yang ada dalam kontrak yang dapat dimanfaatkan para pihak. Analisis kontrak sebaiknya melibatkan ahli hukum. Oke, masuk ke proses identifikasi risiko. Yang pertama itu menentukan unit risiko.
Misalnya yang mau diidentifikasi adalah unit penjualan, maka risk owner-nya adalah unit penjualan. Yang kedua, memahami proses bisnis. Setiap unit melakukan layanan atau menghasilkan produk kepada unit yang lain. Dalam menghasilkan produk atau jasa ini, setiap unit melakukan berbagai aktivitas. Dengan memahami proses bisnis, kita bisa mengetahui aktivitas-aktivitas yang ada pada suatu unit risiko. Pada umumnya, proses bisnis tersebut dari dua kelompok aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Yang ketiga, menentukan aktivitas yang krusial. Yang dikatakan krusial atau kritis adalah apabila unit risiko tidak dapat menghasilkan produk atau jasa. Oleh karena itu, aktivitas yang bersangkutan terganggu atau tidak berjalannya aktivitas dengan semestinya. Aktivitas yang tidak krusial dapat diabaikan karena pengaruhnya tidak signifikan pada produk atau jasa yang dihasilkan. Yang keempat, menentukan barang atau orang yang ada pada aktivitas krusial tersebut. Siapa aja orang-orangnya, apa aja barang-barangnya. Yang kelima, menentukan bentuk kerugian yang dapat terjadi pada barang dan orang dari aktivitas krusial tersebut. Bentuk kerugian pada orang misalnya X, cedera, sakit, meninggal, hilang, mogok kerja, halangan, dan lain-lain. Dan bentuk kerugian pada barang X, rusak, hilang, tidak sesuai, usang, terbakar, dicuri, diselewengkan, tak tertagih, dan lain-lain. Oke, yang keenam, menentukan penyebab terjadinya kerugian atau resiko. Resiko keuangan X, perubahan harga, nilai tukar, dan tingkat bunga. Resiko operasional manusia X, kompetensi, moral, selera. Teknologi X, keusangan, kualitas, tidak sesuai. Tahu penyebab resiko sangat penting karena penanganan resiko yang sama akan berbeda jika penyebabnya berbeda. Yang ketujuh, membuat daftar resiko berisi dua hal penting, yakni pernyataan resiko dan penyebab resiko. Untuk mengetahui apa itu sebuah resiko, ingat kembali 3 karakteristik resiko. Yang pertama, merupakan suatu kejadian. Yang kedua, kejadian tersebut mengandung kemungkinan. Dan yang ketiga, jika tidak terjadi, akan mengakibatkan kerugian. Pengukuran resiko. Manfaat pengukuran resiko yang pertama, untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu resiko yang dihadapi. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Dimensi yang harus diukur. Yang pertama, frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi. Yang kedua, tingkat kegawatan atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut. Dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi tersebut, paling tidak dapat diketahui yaitu nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran. Variasi nilai kerugian dari suatu periode anggaran ke periode anggaran yang lainnya. Dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri atau diretensi. Jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan dimensi pengukuran tersebut, antara lain. Yang pertama, orang umumnya memandang bahwa dimensi kegawatan dari suatu kerugian potensial lebih penting daripada frekuensinya. Yang kedua, dalam menentukan kegawatan dari suatu kerugian potensial, seseorang manajer risiko harus secara cermat memperhitungkan semua tipe kerugian yang dapat terjadi, terutama dalam kaitannya dengan pengaruh tersebut, situasi finansial perusahaan. Yang ketiga, dalam pengukuran kerugian, manajer risiko juga harus memperhatikan orang, harta, kekayaan atau exposures yang lain yang tidak terkena peril. Yang keempat, kadang-kadang akibat akhir dari peril terjadi
vary terhadap kondisi finansial perusahaan lebih parah daripada yang diperhitungkan, antara lain akibat tidak diketahuinya atau tidak diperhitungkannya kerugian-kerugian tidak langsung. Yang kelima, dalam mengestimasi kegawatan dari suatu kerugian penting pula diperhatikan jangka waktu dari suatu kerugian di samping nilai rupiahnya. Distribusi probabilitas merupakan kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau kemungkinan jangka panjang terjadinya sesuatu. Distribusi probabilitas menunjukkan probabilitas kejadian bagi masing-masing outcome yang mungkin. Karena outcome itu merupakan mutually exclusive, maka semua probabilitas jika dijumlahkan maka jumlahnya sama dengan 1. 3 macam distribusi probabilitas. Yang pertama, total kerugian per tahun. Yang kedua, banyaknya kejadian per tahun. Yang ketiga, kerugian per tahun. Asumsi dalam probabilitas. Yang pertama, bahwa kejadian atau event tersebut akan terjadi. Yang kedua, bahwa kejadian-kejadian tersebut adalah mutually exclusive. Artinya, dua peristiwa tidak akan terjadi secara bersamaan. Yang ketiga, bahwa pemberian bobot pada masing-masing peristiwa dalam set adalah positif, sebab besarnya probabilitas akan berkisar antara 1 dan 0, di mana peristiwa yang pasti terjadi probabilitasnya 1, sedangkan peristiwa yang pasti tidak terjadi probabilitasnya sama dengan 0. Aksioma definisi probabilitas. Probabilitas adalah suatu nilai atau angka yang besarnya terletak antara 0 dan 1 yang diberikan pada masing-masing peristiwa. 0 lebih besar sama dengan P atau A lebih besar sama dengan 1. Jumlah hasil penambahan keseluruhan probabilitas dari peristiwa-peristiwa yang mutually eksklusif dalam sampel space adalah 1. Probabilitas suatu peristiwa yang terdiri dari sekelompok peristiwa yang mutually eksklusif dalam satu set atau sample space merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing probabilitas yang terpisah. Sifat probabilitas. Probabilitas adalah aproksimasi, jarang sekali terjadi atau bahkan tidak mungkin dapat diketahui besarnya probabilitas secara mutlak. Terima kasih sudah mendengarkan. Bila ada salah kata, salah pengucapan, atau tak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.